bagi Bapak Barus tadi ya Pak ya? Oh Bapak Ginting. Bagus Ginting ya. Ya, salam kenal ya Pak. Kita mungkin baru ketemu hari ini karena kami sebulan sekali kemari di hari Sabtu dan di minggu ketiga. Minggu ketiga ya. Salam kenal. Kami dari komunitas orientasi mengasihi. Dan nama saya Ibu Roma Burgirsan dan itu Ibu Susan Simarmata, kami dari Medan dan melayani sudah 16 tahun di penjara Pak. Dan semua tempat penjara adalah saudara-saudara kami seiman. Baik, hari ini kita belajar firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Karena ayatnya panjang, kita bisa bergantian untuk mengucapkan firman Tuhan ya. 1 Samuel 17 ayat 40. 1 Samuel itu di perjanjian lama. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Sudah amin? Ya, begini firman Tuhan. 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu berjalan sama dengan Daud, dan dipercayakan membawa prosesnya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena masih muda, kemerahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Andaikan aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu orang Filistin itu menurut Daud di mana berada. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan mudah untuk membawa diri. Saya akan mendatangi engkau dengan Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Semua orang yang mempercayai bahwa Tuhan yang akan menjaga kita seperti ini, sebab kita Tuhanlah Tuhan dan Dia mengarahkan kedatangan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh dan untuk menemui orang Filistin itu. Daud mengatakan dalam kata itu, dia mengaku bahwa kebenarannya tidak ada itu. Lalu kemudian Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dari batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema dari kaum di bulan ini adalah Tuhan melipat gandakan sedikit. Yang sedikit ya, sedikit dilipat gandakan berarti bisa jadi banyak, ya tak terukur ya. Nah, cerita ini, kisah ini adalah tentang situasi yang sangat sangat tidak ada jalan keluar. Ini peristiwanya adalah bangsa Filistin berada di satu bukit dan bangsa Israel berada di satu bukit, dan mereka mau perang. Mundur nggak bisa, di tengah-tengah itu ada lembah. Seringkali hidup kita juga dalam keadaan nggak ada jalan keluar. Ya, nah bangsa Filistin ini menantang bangsa Israel. Kita nggak usah perang lah, kalau perang di bawah lembah pasti mati. Gini aja,
Berikan dari engkau, dari bangsa Israel, satu orang yang menurut engkau adalah orang yang terhebat. Lawan dari kami bangsa Filistin, kami kasih satu orang yang menurut kami paling hebat. Kita satu lawan satu. Kalau siapa yang kalah, itulah yang menang. Satu lawan satu. Salah satu mati, maka dialah yang menang. Dan kalian boleh pulang semuanya. Gitu. Nah, peristiwa itu luar biasa. Karena apa? Bangsa Filistin ini adalah bangsa yang kuat, tinggi, besar, dengan senjata pedang yang canggih-canggih. Yang di sana bangsa Israel orangnya gak tinggi-tinggi, peralatannya pun seadanya. Secara gak usah pun secara ini ya, berperang satu lawan satu. Melihat keadaan bangsa Israel udah pastilah gak tandingan. Tapi apa boleh buat, harus maju salah satu orang dari bangsa Filistin dan salah satu bangsa Israel. Maka dari bangsa Filistin ditunjuklah satu orang bernama Goliat, tinggi besar, katanya itu sekitar 3,2 meter, dan pakai baju jirah, itu baju apa namanya itu, baju perang ya, itu seberat saya, 57 kilo bajunya, jadi 57 kilo. Berdiri di sebelah sini. Ayo bangsa Israel, yang mana lawan saya? Maka Raja Israel bingung. Ya kayak mana ini? Siapa yang mau kita kirim? Lihat ini besar begini, tinggi besar, pedang di tangan, tombak di kiri. Mana lawan kita? Maka Raja Israel pun bingung. Pada saat itu Raja Israel bernama Saul. Bagaimana ini? Siapa yang mau kita kasih? Lantas dari situ kebetulan ada keluar, bingung semua, tak ada yang mau maju, tak ada yang berani maju. Datanglah seorang berwajah kemerah-merahan, baru pulang menggembala domba. Di tangannya ada tongkat. Orangnya nggak tinggi, kecil, mukanya kemerah-merahan, perawakannya ganteng, kayak kalian ini ganteng semua. Kemudian keluarlah dia, saya aja raja. Nah, begitu semua mata memandang saya saja raja katanya, begitu memandang sama dia, hah, tak salah, kamu mati segini, malu-maluin, gak mungkin. Ya, saya saja, saya berani, karena tidak ada jalan lain. Maka dialah yang maju berperang melawan Goliat. Nah, 1-1, si Daud yang kecil, nggak ada si Daud sini kan namanya kan, si Daud yang kecil, maka Goliat yang besar, tinggi besar. Dia melihat ke bawah. Apa katanya di situ? Kau kira aku anjing? Ada kan cerita? Yang kau kira aku anjing, maka kau berani menantang aku. Si Daud yang dipegang di tangan kanan adalah tongkat menggembala domba-domba itu, ya kan, kayu-kayu, hus. Di sebelah kirinya cuma ada ketapel, yang kayak kita misalnya main anak-anak kecil itu ada ketapel. Itu ya yang ada di tangannya. Terus karena tidak ada yang maju, terpaksalah dengan apa namanya, pasrahlah Raja dan Saul mengatakan, ya udahlah kaulah maju. Paling kalau kau maju mati kau, kami pun selamat kan gitu. Kaulah umpannya. Maka diambil Daudlah batu-batu licin dari pinggir-pinggir sungai itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Goliat itu memandang keadaan si Daud dengan kacamata manusiawi, mata dunianya. Tak ada apa-apa. Aku rasa tenang gini juga kalah, nggak penting kali itu pakai tombak melawan kau. Mata manusia seperti itu. Tapi Daud bilang, setelah dibilang anjing kan, apa katanya? Hei Goliat, kau jangan pandang saya. Aku akan melawan engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Jadi yang diandalkannya bukan tongkat dan apa itu nama ketapel. Yang diandalkannya yang punya dunia ini. Seringkali kita kan mengurus PB, PK dan segala macam, kita andalkan tulang kita, opung kita dan lain-lain. Nggak taunya di telepon 500 kali gak diangkat. Kena PHP, iyalah, nanti bantu gue beres, bantu gue kasih kau uang. Kena PHP, datang PHP tau, pemberian harapan palsu. Udah 5 bulan gue tunggu gak ada di dalam. Begitu juga siapa tahu istri udah kau kasih kabar berita, mak udah gereja tiap hari mak, udah
Katanya, oh kalau gitu ya Pak, apa kau mau Pak? Inilah, masa lama apa itu arsi itu. Nanti kau bulan depan datang ya Mak ya? Iya, benar ya Mak. Kau tunggulah arsi itu sampai 8 bulan gak datang-datang. Kenapa? Lebih dia semua orang. Gak percaya dia sama kau, karena dia melihat pakai mata jasmani, ya kan? Dilihatnya kau masih tetap hitam, kucel dan kurus. Gak percaya dia, karena mata manusia adalah mata melihat ini. Apa tadi? Apa namanya? Fadli. Nah, Fadli, ya kan? Memang susah meyakinkan orang rumah, ya kan? Mama, papa, atau opung atau siapapun lah kau. Adekmu susah meyakinkannya, kan? Udah dengar dari kesaksianmu itu memang susah, tapi aku berusaha di sini. Kita jumpa di rutan anak, lapas anak ya. Kita jumpa. Susah meyakinkan orang karena mereka tahu dengan mata mereka, itu kan ahli yang ini. Pantang aja diejek sedikit, pantang diberek sedikit, udah naik darahnya turun, udah rasa kepalanya, udah dihajat lagi tadi pukul. Dia nggak tahu, si Fadli ini kayak si Daud, mengandalkan Tuhan semesta alam yang meredam emosi. Jadi bukan kekuatan kau dekku, bukan kekuatanmu meredam emosimu. Ada Tuhan semesta alam. Nah si Daud itu bilang gini, Goliat, sekalipun kau tinggi besar, ini ngeri. Coba lah kalau kita ya, coba lah ya, ini secara dunia bilang, peranglah kau di luar. Kalau kau lihat orang-orang tinggi besar, belum pernah kau udah nyari, udah ilmu selamatmu tinggi langsung kan, hilanglah kau kan, gak berani kau menghadapi, karena kita melihat, oh ini hebat ini segala macam. Itulah manusia selalu melihat begitu. Tapi si Daud bilang tidak ada takutnya, nyalinya luar biasa. Kenapa nyalinya luar biasa? Karena tidak pernah mengalami bersama Tuhan yang luar biasa itu. Kapan? Waktu dia menggembala domba, dombanya 2-3 ekornya. Tapi kan namanya di padang ada binatang buas kan? Sekali waktu, itu ada kisah ini Alkitab nanti baca ya. Sekali waktu datang dia jumpa beruang, diculik beruang dombanya, diambil beruang dombanya, dan tinggal 2, tadi 3, diambil beruang. Waktu beruang itu mau makan lagi, mau dimasukkannya ke mulutnya, si dombanya itu empuk itu. Maka si Daud mengejar beruang kan tinggi besar ya kan? Mana ada beruang pendek? Beruang kan tinggi, apalagi kalau dia berdiri kan? Waktu beruang berdiri, diambilnya Daudnya domba, disitulah dilompat siapa ini? Si Daud ini. Ditariknya janggutnya, dibukanya mulutnya, diambilnya dombanya. Nekatnya luar biasa. Dari mana nekatnya? Dari Tuhan. Dan dia tahu kekuatan itu karena pengalamannya dari Tuhan. Sama dengan engkau di sini, saudara. Engkau di tempat ini kan berarti ini pengalaman hidup ya kan. Nanti kalau ada orang di luar yang misalnya mau berbuat jahat karena kau tahu kau kehidupan di sini sepertinya bagaimana, maka kau bisa cerita jangan. Kan gitu. Karena kau sudah mengalaminya. Nah, begitu juga Daud, dia mengalami sama Tuhannya. Maka dia berani bilang, dengan nama Tuhan aku akan melawan engkau. Ini yang luar biasa. Kalau kau punya anak kasih nama Daud ya. Nah, luar biasa. Nyalinya luar biasa karena apa? Dia tahu pegangan dia siapa. Dia tahu yang daging dia siapa. Kalau daging dia cuma bapaknya, gak laku. Karena bapaknya si Daud pun gak menganggap dia anak yang luar biasa. Lihatnya kecilnya anakmu, cocoknya kok di bagian penggembala domba aja. Nah, abang-abang si Daud ini tinggi besar, cocoknya bagian perang. Bapaknya sendiri menganggap anaknya ini gak layak. Nah, peranglah mereka lawan satu. Nah, di tangan si Daud cuman ada ketapel, dan yang diambilnya tadi apa? Batu-batu kecil dari sungai. Tuhan gak perlu banyak, si Daud ngambil 5 batu. 5 batu tadi diambilnya kan? 5 batu licin. Tuhan gak perlu banyak batu yang licin untuk mengalahkan sebesar itu Goliat yang sebesar itu. Tuhan hanya perlu 1. Nah, ketika batu itu ditekerkan ke situ, maka dia bilang, dalam nama Tuhan semesta alam, aku akan membuat dagingmu akan dimakan burung-burung di udara. Dia hanya menarikkan ketapelnya. Siapa yang mengarahkan batu itu? Tuhan. Bukan karena dia jagonya, bukan dia ahlinya, kualitasnya hebat bisa jago ketapel, enggak. Karena ketapel nggak digunakannya waktu dia menggembala domba. Sekali-sekali yang dia menggembalakannya, jadi tidak ahli Pak. Tidak ahli dia melakukan ketapel. Tapi ketika dia ayunkannya batu itu, maka yang mengarahkan batu itu
adalah Tuhan. Dan tadi saya bilang Goliat itu tinggi besar pakai baju perang kan, yang nampak cuma matanya aja sampai di sini ya kan, mulutnya nggak nampak, semua nggak nampak. Kayak mana lah bisa sampai satu batu sampai dahi dia, dan itulah yang membuat Goliat jatuh dan mati. Apa yang dilipat gandakan Tuhan? Dengarkan baik. Hanya satu batu yang bangsa Israel di sebelah sini nggak percaya Daud bisa menyelesaikannya, tapi hanya satu batu gantunglah si Goliat itu, maka seluruh bangsa Israel yang begitu banyak, mungkin ada 2.000 3.000, mendapatkan kemenangan. Itulah pelipat gandaan, cuma satu batu. Apa yang mau kita belajar dari firman Tuhan ini? Begini, di tangan kita, di tanganmu mungkin sekarang ini, apa yang ada? Saya mau kasih satu ilustrasi sedikit ya. Ada seorang bernama John, nggak ada di sini ya. John ini sudah divonis 15 tahun, 15 tahun di penjara. Ya kan? Dia sangat bandel, beda dengan kesaksian tadi Pak Gentik tadi. Aku nggak salah Pak ini segala macam ya. Nah ini betul-betul bandel, ini betul-betul jahat, ini betul-betul yang memang melakukan melakukan tindakan yang memang melanggar hukum ya. Jadi dia dimasukkan ke satu lapas. Nah ketika dia satu lapas ya proses lah ya, dikerek segala macam, akhirnya dia jalani. Dia merasa hidupnya sudah habis. Kenapa habis? Dia rasanya karena dia mikir kalau umurnya 45, 15 tahun, aduh gak kuat dia memikirkan 15 tahun harus menghadapi tempat seperti begini. Lantas dia merasa mulai putus asa dan dia merasa gak berguna. Kemudian dia gak ada uang yang dikasih ke dia, gak ada kunjungan, uangnya gak ada. Terus gak ada lagi punya teman-teman yang dulu jadi kawan-kawannya orang hebat, hilang semua tiba-tiba kayak angin. Dihubunginya hilang, dihubunginya gak masuk, dihubunginya salah sambung Pak, padahal kawannya yang ngambil telepon itu, suara kawannya salah sambung. Jadi tak ada lagi orang di sekelilingnya. Kalian masih enak, masih bisa berhubungan. Dia gak ada, yang mau dihubungi pun gak ada. Ya kan, itu biasa ya kalau semut tempat yang gula yang suka orang kan, yang lagi bagus-bagusnya, lagi manis-manisnya pasti banyak kawan kita. Nah, di saat dia dalam keadaan terpuruk, gak punya apa-apa, dia memikirkan apalah yang akan kulakukan di tempat seperti ini belasan tahun. Apapun aku gak punya, apapun gak tersisa. Teman-teman satu selnya pun menganggap dia gak bisa diandalkan, apapun gak bisa dia punya. Maka dia berpikir, apa yang aku punya? Dia ke gereja. Oh, yang aku punya sekarang adalah waktu 15 tahun ke depan dan telinga. Cuma itu yang aku punya, saudara. Maka mulai saat itu dia bersemangat hidupnya karena dia memberikan yang tersisa dalam hidupnya. Dia mendengarkan curhatan orang-orang di teman-teman selnya, keluh kesah kawan-kawan selnya dan segala macamnya. Dan ketika setelah sudah didengarkannya semua keluh-keluh kesah kawan-kawannya, bahkan ada yang sakit dan segala macam, dia menawarkan diri. Dia kan mendengarkan telinga, maka dia menawarkan diri. Boleh saya berdoa untuk kamu? Maka sejak saat itu dia kan dimasukkan di situ blok tempat berantem lah. Dia kaliber itu. Dia tempat berantem. Dia itu terkenal itu blok. Pokoknya siapa bisa kuat dialah ketuanya. Blok dia, tempat dia berantem. Tapi sejak dia memutuskan memberikan yang sedikit dalam hidup dia itu waktu dan telinganya, maka mulailah dia mendengarkan, menjadi tempat curahan cerita kawan-kawannya. Setelah itu dia mulai mendoakan. Apa yang terjadi? Lambat kelamaan blok yang itu lebih terdengar keras, blok itu yang kelihatannya dan orang udah pada tahu blok itu adalah tindak kekerasan itu, lama kelamaan jadi damai. Orang-orangnya banyak yang bertobat hanya karena dia mau mendengarkan dan dia mau berdoa untuk kawan-kawan. Blok itu terdengar menjadi blok yang penuh damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang dia punya yang sedikit, yang mengakibatkan pelipat gandaan begitu banyak orang-orang di blok itu. Bahkan selama 15 tahun bisa ratusan orang yang bertobat, ratusan orang yang pulih hidupnya,
hanya gara-gara yang Bapak ini si John ini memberikan yang sedikit bagi Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa yang sedikit dari kau Pak? Apa yang kau punya sedikit?